Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, kakak sekalian, pada kesempatan ini saya ada di sekolah MAN Manggarai Barat. Kebetulan sekolah ini adalah alumni di mana tempat saya melanjutkan pendidikan tingkat atas saat itu. Sekarang pada saat seperti ini teman-teman, agar sekalian, mungkin kita menemukan atau berhadapan dengan teman-teman pramuka yang umum atau biasa khususnya ya, misalnya berjilbab hanya berjilbab saja, pakaian-pakaian yang masih umum itu masih umum lah, masih biasa gitu, masih sering kita temukan. Tapi ini ada yang unik teman-teman. Ada saya di sini menemukan ada salah satu anggota pramuka yang sudah mulai mengenakan cadar teman-teman. Jadi bagaimana kelanjutannya, bagaimana ininya, kita akan langsung diskusikan dengan yang bersangkutan. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalkan nama dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Raiki. Saya di Gudang Manggarai Barat sebagai keraniti. Oke, ada beberapa pertanyaan ini Kak. Tidak apa-apa ya, saya berikan pertanyaan kepada Kak Baiti. Iya. Oke. Pertanyaan pertama untuk Kak Nurbaiti, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Kak Nurbaiti itu sampai bercadar seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Alasan saya memakai cadar itu karena hanya ingin memperbaiki diri dari hari kemarin. Alasannya sih hanya itu, hanya ingin memperbaiki diri, lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Itu saja sih alasannya. Oke. Jadi alasan utamanya itu adalah untuk memperbaiki diri. Kemudian kira-kira selain itu, apakah bercadar ini dipaksa atau tidak Kak, kira-kira seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk dipaksa atau diajarnya itu tidak juga. Ini hanya kemauan sendiri untuk bercadar. Dari hati memang bercadar. Dari dulu pengennya itu bercadar. Kalau lihat orang memakai cadar itu kayak rasanya adem begitu. Berarti ada rasa ketertarikan seperti itu ya? Ketertarikan. Sama seperti saya. Dulu saya itu, ini sedikit cerita teman-teman. Jadi sebelum saya nikah, saya sudah nikah teman-teman. Jadi sebelum saya nikah, itu saya melihat perempuan bercadar itu, masya Allah luar biasa. Saya tuh punya rasa ketertarikan yang cenderung sekali kepada mereka. Alasan saya cuma satu saat itu, karena saya berpikir begini, di situasi seperti sekarang ini, di mana semuanya serba terbuka, mereka dengan sekuat tenaga mencoba untuk menutup segala yang terbuka itu gitu. Itu bukan hal yang mudah teman-teman. Bagi mereka bertahan dengan cadar di situasi seperti sekarang ini, itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Kadang dibilang, wah itu pramuka ninja. Contoh seperti kayak ini barangkali misalnya ya. Nah itu pramuka ninja, kemudian wah itu kenapa sih bercadar, apa mukanya nggak cantik? Jujur teman-teman, saya pernah berpikir seperti itu, tapi ternyata masya Allah luar biasa, orang bercadar tuh cantik gitu ya, luar biasa cantik ya, karena cewek gitu, nggak mungkin lah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikut ini Kak. Sudah berapa lama sih sebenarnya bercadar ini? Bercadarnya itu sudah 2 bulan 1 minggu berjalan. 2 bulan, oke. Berarti masih baru ya Kak? Iya, masih baru. Oke. Semoga istiqomah ya. Apakah bercadar ini membatasi ruang gerak tidak untuk Kak Nurbaiti sendiri? Misalnya, wah saya bercadar, saya tidak bisa misalnya kegiatan seperti yang tadi Flying Fox atau kegiatan-kegiatan lain. Apakah perasaan-perasaan seperti itu ada atau tidak gitu? Ada. Untuk batasan gerak tuh ada. Antara laki-laki dan perempuan tuh pasti ada. Dan dulu itu kan kalau main Flying Fox itu kan paling semangat tuh saya, paling semangat banget. Terus Kak Ian juga itu kalau ngajak tuh pasti ngajak ke anak, Kak saya dan teman-teman yang aktif. Jadi dan posisi sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Iya, sudah tidak bisa lagi. Oke. Berarti ada sedikit istilahnya bukan membatasi ruang gerak sih sebenarnya, tapi membatasi sesuai fungsi dan posisi Kak Nurbaiti sendiri seperti itu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain tidak ada hambatan ya. Misalnya kegiatan seperti ini, kemah apa itu tidak ada hambatan. Tidak ada sekali. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi bercadar itu tidak menghambat kita untuk melaksanakan kegiatan. Ya, betul sekali. Jadi bukan berarti perempuan-perempuan bercadar itu terus dikatakan mereka tuh bercadar terus ikut kegiatan di luar tuh seperti apa? Ya bebas seperti teman-teman mengikuti kegiatan. Hanya saja ini kalau dalam pandangan saya sendiri mereka tuh lebih dijaga oleh cadarnya seperti itu. Secara tidak langsung ya mereka dijaga karena ingin berbuat ini, wah saya ini bercadar, jadi tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai lah seperti itu. Jadi positifnya juga di situ. Yang jelas pastinya positif semua teman-teman. Dan juga menjaga pandangan dari orang lain gitu. Kemudian tantangan bercadar selama ini ada tidak? Kira kalaupun ada tantangan selama bercadar, apa kira-kira tantangannya? Tantangannya itu pas pertama kali bercadar itu kayak orang-orang di sekitar kita tuh lihat, pakai cadar sekarang, bagaimana dengan organisasinya? Iya, Kan sebagai kerani, jadi harus di mana kegiatan itu harus ada. Harus ada, iya. Iya, harus ada. Nah, dari situ saya bilang, kan bercadar bukan berarti tidak mengikuti kegiatan. Iya. Jadi bagi saya setiap yang mereka olok-olok itu ya dijadikan motivasi saja. Oke. Berarti sering juga ada ucapan-ucapan atau sindiran gitu, sering ya, sudah sering sekali berada Iya. terutama dari lingkungan terdekat. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Kak, kira-kira apa sih harapan Kak Nurbaiti setelah bercadar hari ini dan kedepannya harapannya itu apa? Harapannya sih tetap istiqomah sampai akhir hayat nanti tetap bercadar. Dan untuk teman-teman juga bukan berarti bercadar itu membatas, tidak bisa bergaul dengan orang lain, hanya saja ada batasan-batasannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kebetulan istri saya juga tuh bercadar teman-teman. Ya, jadi istri saya juga itu bercadar, alhamdulillah. Ya sama seperti Kak Nurbaiti ini. Justru istri saya tuh orangnya hobi berkemah. Ya, dia orangnya hobi berkemah, hobi naik gunung, seperti mendaki-mendaki hobi. Tapi dengan kondisi dia bercadar tidak bercadar itu tidak membatasi dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetap saja. Nah, sekarang juga kebetulan ini bukan promosi ya. Kebetulan istri saya juga itu sedang mendesain untuk seragam pramuka yang muslimah. Jadi semoga saja desainnya cepat selesai. Biar bisa dipublikasikan. Yang jelas tidak melanggar Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, kemudian tidak melanggar peraturan gerakan pramuka tentang seragam. Jadi nanti saya juga akan membantu istri saya untuk mendesain itu. Mohon dukungannya teman-teman ya. Semoga desainnya cepat selesai dan bisa dirilis sesegera mungkin. Biar teman-teman yang pramuka yang mau bercadar juga bisa cepat menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Amin. Jadi demikian saja Kak Nurbaiti, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap istiqomah, saya doakan. Amin. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dalam konten saya akan terus mengembangkan, akan terus memberikan konten-konten terkait kegiatan kepramukaan. Jadi mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.